Kok nggak sama-sama cinta? Emang dalam UUD 45 ada pernyataan tertulis kalau misalnya Rangga harus selalu bersama Cinta. Di situ juga nggak tertulis kalau orang tua tidak boleh minum kopi. Diam-diam ternyata Cinta ngeduain kamu. Gila. Saya tahu, nanti malam mereka janji ketemu di mana. Mau tambah minuman? Enggak. Oh, kau ngapain dari sini? Cinta, calm down, Cinta. Just calm down, okay? Kotor lo ya. Rangga! Cinta, listen to me, please. I swear to God, it wasn't me that set up what happened before. I'm most confused when Rangga came. 5 detik lo nggak pergi dari sini, gue teriak, gue balik satpam. Cinta! Belgedes, dari Maluku kok nggak langsung ngasih foto-fotonya? Soalnya lusa mau masuk deadline. Cepat hubungin gue ya, Tarto. Mail. 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 Linda, kamu gimana? Linda, Ini siapa ya? Ini Taura. Mau bicara dengan siapa? Linda, bener nggak nih handphonenya Linda? Sorry ya, salah sambung. Ih, diangkat aja. Jangan. Mbak Puci kan tadi pesan supaya telepon dicabut dulu. Mbak sih nyabut aja nggak berani. Takut rusak, Li. Halo, Halo, bisa bicara dengan Linda? ini bukan rumah Linda. Kok sering banget sih nyasar nelpon ke sini? Iya, tapi bener nggak ini nomor 737? Siapa yang nelpon? Tahu nih, sering banget orang nyasar nelpon ke sini. Taro. Lili kan baru mau nanya, kenapa orang ini salah terus pencet nomor? Taro, Lili. Aku tak bisa menulis di atas angin tentang apa saja yang ingin kau baca. Aku tak mampu bernyanyi lewat angin tentang apa saja yang ingin kau dengar. Aku tebarkan atas angin tentang harapan apa saja yang ingin kau capai. Aku tak sanggup terus berada di atas angin agar mencukupi semua maumu. Aku terus melayang di atasmu sebab aku angin yang tak bisa terjaring. Aku selalu sendiri. Semoga angin tak masuk angin hingga bikin kau kegerahan. Semoga angin tak pernah tersinggung hingga menjadi topan menghantammu. Permisi. Hai. Udah dari subuh kamu di sini?
Saya khawatir sama kamu. Khawatir kenapa? Dari kemarin saya nelpon, kamu nggak pernah angkat. Jadi saya pikir... Saya emang males ngangkat telepon dari kamu. Oh, kalau cuma karena malas, ya nggak apa-apa. Saya sih maklum. Makanya saya pikir lebih baik kalau saya langsung sini aja. Tapi kamu nggak ngelarang saya duduk di sini kan? Nih buat sarapan, kalau mau. Nggak perlu, Put. Iya. Gimana tadi malam? Jadi ke Cafe Badonci? Nggak usah dibahas. Ya ampun. Jadi bener Cinta sama Taura datang ke situ. Tahu dari mana kamu mereka bakal ketemuan di situ? Dunia itu sempit, Rangga. Saya sih sebenarnya nggak suka dengar gosip-gosip yang nggak enak. Tapi kalau ada orang yang cerita, masa sih kita tutup telinga? Siapa orang? Ada customer yang datang ke rumah. Dia ngobrol sana-sini sampai cerita kalau dia sekolah di SMA Sinabung. Saya jadi ingat sama Cinta. Dan dia ternyata tahu banyak tentang cinta. Siapa namanya? Namanya Lina. Sekarang kelas 2. Dia heran waktu saya bilang pacarnya Cinta Rangga. Itu dulu katanya. Sekarang sama bule, namanya Taura. Saya bilang, kamu jangan sembarangan ngomong. Dia bilang bisa ngebuktiin. Dari mana ceritanya? Dia bisa tahu kalau Cinta janjian sama Taura di Cafe Badonci. Stop, Pak, stop. Sorry ya Rangga. Saya nggak bermaksud bikin kamu jadi sedih. Tapi saya cuma nggak tega lihat kamu. Kesetiaan kamu sama Cinta jadi kayak nggak berarti apa-apa. Enggak. Gue nggak mau. Kalau lo nggak mau ketemu lagi nih sama Taura, ya susah dong. Tapi mendingan nggak usah ketemu sih, ngapain juga deh. Iya, kalau dia nih nggak mau ketemu lagi sama Taura, berarti nggak akan pernah tahu siapa tuh Linda sebenarnya. Karena kan semuanya tuh kuncinya ada di Taura. Kunci apaan sih? Kunci jawaban, Mili. Selama ini gue udah nerima jawaban tuh lebih dari cukup. Bukan soal Linda itu siapa, tapi soal Rangga itu siapa. Ntar dulu, tak. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan mendingan. Gimana kalau cewek yang namanya Linda ini sengaja nyuruh Taura datang sama lo ke kafe itu? Sekaligus dia nyuruh Rangga juga, tak? Wow, tapi make sense juga sih. Make sense banget, men. Soalnya Taura kan pernah bilang, si Linda ini pengen banget ngeliat lo putus sama Rangga. Soalnya kan dia udah tahu Rangga punya hubungan sama Putri. Jadi dia mengatur sedemikian rupa biar lo bertiga bisa ketemu di tempat yang sama. Tapi itu kan katanya Taura. Ya lo semua tuh tahu, Taura itu kan terkenal sebagai pembohong besar yang paling bokis abis. Pembohong besar? Ya lo inget gak sih Mil, dulu lo pernah pergi sama Taura sampai pagi. Sampai dia tidur di garasi. Terus dia ngaku ke nyokap lo kalau dia habis nolongin korban tabrak lari terus dibawa ke rumah sakit. Pembohong besar kan? Jadi menurut lo kejadian kemarin tuh bener-bener rekayasa Taura doang? Siapa lagi coba? Jadi yang namanya Linda itu siapa dong? Emang korban tabrak lari itu ada penabraknya? Enggak kan? Kalau gitu nggak ada masalah dong, Tak. Sekarang lo tinggal datang ke Rangga, lo jelasin kalau kemarin tuh lo cuma dikerjain abis sama Taura. Beres kan? Nggak usah. Lo kok nggak usah sih? Mungkin emang kayak gini udah harus terjadi. Ya maksud lo apaan sih, Tak? Mungkin emang udah seharusnya Rangga ngeliat gue berdua sama Taura. Jadi dia lebih gampang buat ambil keputusan dan gue lebih tega buat ninggalin dia. Apaan sih lo, Tak? Nggak tahu deh, gue tuh udah capek banget pacaran sama Rangga. Capek yang gimana nih? Lo nggak usah sok sensi gitu deh, Tak. Lo
Tak, kalau misalnya lo capek, ya lo istirahat dulu. Ntar kalau capek udah hilang, baru lo jalan lagi. Enggak, Mil. Kalau emang sekarang gue udah tahu capek, buat apa gue pacaran lagi? Tak, lo masih marah ya sama gue? Ya enggak lah, Mil. Kalau gue marah sama lo, gue nggak mau dia lo anterin pulang. Iya, kali-kali aja lo bisa misahin yang namanya emosi dengan rasio. Nggak salah ya gue? Tak, gue bercanda, Tak. Tak, jangan marah. Gue tuh marah sama yang di belakang tuh. Hah? Siapa? Maura? Kan ngeliat belakang gitu. Ah, siapa sih? Paling-paling juga pacar lo. Pacar gue siapa lagi? Ini diminum dulu. Kasih. Terus ada apa sih lo nyari gue? Katanya lo paling dekat sama Alia. Terus? Iya. Ya gue pengen tahu Alia tuh gimana sih? Setahu gue banyak masalah. Itu gue tahu. Ya udah, mungkin lo emang udah lebih banyak tahu tentang Alia kali ya daripada gue. Enggak juga, gue cuma tahu Alia tuh ada masalah yang ada hubungan sama bokap gue. Ya emang cuma itu masalah dia. Itu ya? Alia pernah ngomong tentang gue nggak ke lo? Sering. Oh ya? Dia ngomong apa aja? Macem-macem. Masih ingat toh sama Pak Wardiman? Bikin apa, Pak? Kopi. Ya. Kok tua-tua masih minum kopi sih? Loh. Dulu sewaktu saya masih kecil, nggak boleh minum kopi. Katanya kopi itu untuk orang tua. Sekarang sudah tua, masa nggak boleh minum kopi juga? Tapi kopi kan nggak bagus buat orang tua. Bagusnya buat anak muda. Untuk anak muda juga tidak baik minum kopi. Tapi udah terlanjur banyak kurung kopi. Ntar kalau nggak ada yang beli gimana? Kan kasihan. Kok nggak sama-sama cinta? Emang dalam UUD 45 ada pernyataan tertulis kalau misalnya Rangga harus selalu bersama cinta. Di situ juga nggak tertulis kalau orang tua tidak boleh minum kopi. Alia. Ya, Ma. Tadi kamu pulang sama siapa, sayang? Pangkok. Loh, kan biasanya nyambung sama ojek. Biasanya juga jalan kaki. Iya, Al. Mama punya kabar gembira buatmu. Kabar gembira apaan, Ma? Aduh, sorry, sayang. Halo? Saya sendiri? Masa beda sih? Perasaan sama aja kok. Ya kalau berubah jadi seperti remaja ya patut disyukurin dong. Iya, gimana? Bisa bantu saya? Mau kemana? Mau ke warung. Oh, Mama ada? Ada. Al, tunggu, Al. Mau ketemu sama Mama kan? Mama ada di dalam. Aku mau ke warung dulu. Indra, udah datang? Iya, Tante. Ntar ya. Aduh. Nih, malu motor lama. Ya ampun. Tadi barusan ketemu Alia nggak? Iya, tadi. Katanya sih mau ke warung, Tante. Iya sih. Indra, cepetan. Tante udah nulis resep-resep yang kue dan black forest dan segala macam. Kebetulan Tante, aku juga beli kayak denah gitu. Itu rencana sih mungkin luasnya kira-kira 60 kali 30 meter. Ya? Iya, malu motor lama jadi. Tante buatin minum. Bener. Wah, mau banget Tante. Tapi seharusnya kamu curiga kalau informasinya dari Putri. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau dia merekayasa semuanya. Loh iya. Bukannya saya nggak berpikiran kayak gitu, Pak. Tapi
Tapi lama-lama saya berpikiran lain. Mungkin saya harus melihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Waduh. Saya nggak peduli lagi kenapa kejadian ini bisa terjadi. Saya nggak peduli lagi kalau ini rekayasa atau bukan. Saya berpikir kalau kejadian ini emang harus benar-benar terjadi. Kok saya jadi bingung? Mungkin saya memang harus ngelihat Cinta berduaan sama Taura. Biar saya lebih gampang untuk memilih. Dan dia lebih mantap untuk ninggalin saya. Loh. Bukan apa-apa, Pak. Saya capek. Umur saya belum 20. Tapi saya nggak tahu kalau saya kuat apa enggak buat nerima kejutan-kejutan kayak kemarin malam lagi. Itu namanya kamu belum dewasa. Bukannya kebalikannya? Loh, kalau kamu sudah dewasa, maka kejutan macam apapun tidak bakal bikin kamu terkejut-kejut seperti sekarang begini. Berani taruhan? Belum sampai sebulan dari hari ini, kamu pasti sudah kangen dan pengen balik kepada Cinta. Berani taruhan berapa? Gaji saya sebulan. Berarti bulan depan Pak Wardiman harus siap-siap ngutang kanan kiri. Tidak. Bulan depan gaji saya bakal double. Oke, kita lihat nanti. Lagi beres. Lagi di mana, Al? Di wartel dekat rumah gue. Lo sengaja buat nelfon gue atau lo lagi nelfon orang lain terus kalian nelfon gue? Ya mau nelfon lo lah, Tak. Berarti penting banget dong. Buat lo mungkin nggak terlalu penting ya, Tak. Tapi buat gue penting banget, Tak. Masalah apa, Al? Al. Soal Indra, Tak. Kok dia datang dulu ya, Tak, ke rumah gue? Tak. Gue boleh ngomong sesuatu nggak? Kenapa, Tak? Lo nggak mau kita berantem lagi kan? Maksud lo? Gue tuh juga lagi pusing banget sama masalah gue. Ya kalau gue bisa curhat sama orang lain juga gue pengennya curhat, Al, dan kayaknya gue nggak bisa didengerin curhat lo sekarang. Ya nggak apa-apa, gue ngerti kok, Tak. Ya udah, sorry ya.